Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feridulian dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan unsur, golongan utama, dan transisi serta kegunaannya. Baiklah, mari kita masuk ke pembelajarannya. Unsur utama. Unsur utama dalam sistem periodik unsur adalah unsur-unsur yang terletak dalam golongan A yang anggota paling ringannya diwakili oleh helium, litium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Unsur transisi. Unsur transisi dalam sistem periodik unsur adalah unsur-unsur yang terletak dalam golongan B. Pertama, unsur golongan utama. Cara pembuatan dari logam alkali. Reaksi pembuatan logam alkali dari senyawanya merupakan reaksi reduksi. Logam alkali dapat diperoleh dari elektrolisis leburan garam-garamnya. Natrium merupakan unsur alkali dengan daya reduksi paling rendah, dengan sumber utamanya adalah alit, umumnya dalam bentuk NaCl. Pembuatan natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan untuk kemudian dilelehkan. Kegunaan dari logam alkali ada litium digunakan pada proses yang terjadi pada tungku peleburan logam, misalnya baja. Yang kedua, natrium digunakan dalam proses TEL atau tetraelit lead. Yang ketiga ada kalium nitrat atau KNO3 digunakan dalam pembuatan korek api, bahan peledak, petasan, dan pengawet daging. Yang keempat ada rubidium digunakan sebagai katalis pada beberapa reaksi kimia. Yang kelima ada cesium digunakan untuk menghilangkan sisa oksigen dalam tabung hampa. Pertama, cara pembuatan logam alkali tanah. Dalam pembuatan logam alkali tanah dapat dibuat dengan cara ekstraksi. Nah, logam alkali tanah dapat menggunakan dua cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Contohnya seperti pada ekstraksi berilium, ada metode reduksi dan metode elektrolisis yang bisa kalian lihat di sini. Kegunaan logam alkali tanah. Nah, yang pertama ada unsur berilium digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Berilium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Unsur magnesium hidroksida dijadikan sebagai obat magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membentuk alloy atau paduan logam bersama aluminium Al. Kalsium digunakan sebagai ekstraksi logam dan oksidanya. 5 garam radium digunakan untuk terapi. Yang kedua ada cara membuat unsur halogen. Halogen dapat dibuat dengan cara elektrolisis atau dengan cara mengoksidasi senyawa halida atau H-. Pada umumnya unsur-unsur halogen atau X2 dibuat di laboratorium dengan cara mengoksidasi senyawa halida. Gas fluorin atau F2 jarang dibuat di laboratorium karena tidak ada oksidator yang mampu mengoksidasi senyawa fluorida. Kegunaan unsur halogen. Bahan utama untuk pembuatan ada desinfektan, pendingin, bahan pemeriksaan api, insektisida, pewarna makanan, pewarna produk minyak bumi, dan lain-lain. Ada cara membuat gas mulia. Yang pertama ada dengan ekstraksi He dari alam kegas. Untuk mengekstraksi He dari alam kegas dipakai proses pengembunan seperti yang kalian lihat. Yang kedua juga ada ekstraksi He, Ne, Er, Kr, dan Xe dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Yang ketiga ada ekstraksi Rn dari peluruhan unsur radioaktif. Radioaktif dapat dari peluruhan panjang unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226. Kegunaan masing-masing unsur gas mulia. Nah, bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada helium, pengganti gas hidrogen untuk mengisi balon udara karena gas helium selain ringan juga tidak dapat terbakar. Yang kedua ada neon, pengisi lampu reklam memancarkan warna merah. Yang ketiga ada argon, pengisi bola lampu pijar agar kawat filamen tidak mudah rusak. Yang keempat ada krypton, pengisi lampu reklam memancarkan warna putih, beda dengan neon yang memancarkan dengan lampu merah. Ada xenon sebagai obat bius. Dan yang keenam ada terapi penyakit kanker atau memancarkan sinar
radioaktif. Pertama, yang ke B ada unsur golongan transisi. Cara pembuatan unsur golongan transisi pertama ada skandium dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lainnya. Yang kedua ada titanium atau Ti. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Hasil reaksinya adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distilasi. Yang ketiga ada vanadium campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi F205 dengan campuran silikon atau Si dan besi Fe. Yang keempat ada krom. Logam krom dibuat menurut proses gold scheme dengan jalan mereduksi Cr203 dengan logam aluminium. Yang kelima ada mangan atau Mn. Pembuatan ferum mangan dilakukan dengan memproduksi MnO2 dengan campuran besi, oksida, dan karbon. Yang keenam ada besi. Yang ketujuh ada kolban. Yang ke-8 tembaga. 9 ada seng. Bisa teman-teman lihat PT-nya. Nah, kegunaan dari unsur-unsur transisi. Kalium digunakan sebagai komponen dalam pembuatan sabun, pupuk, dan lain-lain. Kalsium digunakan sebagai komponen pembuatan gips, kapur, tulis, gigi palsu, dan lain-lain. Skandium berfungsi sebagai bahan pembuatan lampu listrik yang berintensitas tinggi. Yang keempat ada titanium digunakan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai benda logam seperti stick golf dan pesawat terbang yang membutuhkan logam yang kuat namun ringan. Vanadium digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asap sulfat dan anhidrida. Nah, yang keenam ada krom, bisa dilihat sendiri, dan 7 mangan. Yang ke-8 ada besi, ke-9 ada kobalt, yang ke-10 tembaga, yang ke-11 ada seng, 12 gallium, 13 germanium, yang ke-14 ada arsen, selenium, dan ke-16 ada bromin, ke-17 ada krypton. Bisa teman-teman lihat sendiri di PPT-nya. Nah, mungkin hanya itu tentang pembuatan unsur utama dan transisi serta kegunaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.